Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Al-Quran Surah An-Najm ayat 32. Allah mengingatkan agar kita selalu berusaha memperbaiki diri, tapi jangan sampai merasa diri kita orang yang paling bersih. Hadis Bukhari nomor 110. Haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanata an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Abi Hurairah menyampaikan bahwa Nabi bersabda, sabdanya, tasammau bi ismi. Membuatlah nama, menamakanlah siapa kalian untuk anak-anaknya biismi dengan namaku. Pakailah nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan nama-nama Nabi yang lain. Wala taktannu bikunyati. Tapi jangan memakai panggilan dengan panggilanku. Nabi itu dulu dipanggil dengan Abil Qasim atau ya Abul Qasim karena akbar waladih, itu anak yang paling tua, anak pertamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana Abul Qasim Allah yu'ti wa anaksam. Fathul Bari 10 halaman 701. Kadang-kadang dipanggil ya Aba Ibrahim di Madinah karena Ibrahim lahir di Madinah dari istrinya Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Sebenarnya yang dimaksud wala taktannu bikunyati di sini, jangan sampai kita berkunyah lalu dipergunakan nama itu sengaja untuk menjelek-jelekan Nabi. Kalau kunyah itu seperti Abul Qasim, Abul Qasim, Abu Bakar. Tapi kalau laqab itu seperti As-Siddiq. Itu laqab. Waman dan adapun siapa orang ro'ani, pelajaran yang sederhana, jangan suka mengolok-ngolok, apalagi yang diolok-olok itu Nabi. Waman dan adapun siapa orang ro'ani, yaitu melihat, bermimpi siapa mani kepadaku fil manami di waktu tidur. Mengolok-ngolok Nabi dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja, itu dosanya sangat serius. Saat Nabi hidup, saat Nabi wafat sama saja. Waman dan adapun siapa orang ro'ani, yaitu melihat siapa man bermimpi ni kepadaku fil manami di waktu tidur, faqad ro'ani berarti dia melihat siapa man ni kepadaku. Penjelasan hadis ini seperti yang tadi. Jadi melihat Nabi
waktu dalam keadaan tidak tidur dan dalam keadaan tidur itu sama. Memuliakan atau sebaliknya mengolok Nabi dalam keadaan sengaja, tidak sengaja, atau dalam keadaan Nabi hidup atau Nabi sudah wafat itu sama saja. Demikian penjelasan para ahli hadis dan banyak pendekatan-pendekatan yang lain. Bohong atas nama Nabi, baik Nabi masih hidup atau Nabi sudah wafat, itu sama. Jadi perbuatan bohong itu ada dua. Mudah menerima riwayat, tidak selektif. Itu juga kalau sengaja dosanya besar. Kita menolak hadis dengan sengaja, padahal hadis itu sahih. Itu juga dosanya besar. Itu juga bohong. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna kadhiban alayya kakadhibin laisa kakadhibin ala ahadin. Bohong atas nama aku tidak seperti bohong atas orang yang lain. Tapi sebaliknya, man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi di dalam redaksi yang lain, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau yang tanpa muta'ammidan itu diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awam, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang tanpa muta'ammidan itu 107 Bukhari. Yang lain itu pakai muta'ammidan. Mana yang sahih? Dua-duanya sahih. Intinya tidak boleh berbohong. Apalagi mengatasnamakan Nabi. Berbohong, bohong saat menerima, bohong saat menolak, dua-duanya bohong. Fa inna syaitana, kembali lagi kepada materi kita Bukhari 110, maka sungguhnya syaitan la yatamatsalu, yaitu tidak bisa menyerupai apa syaitan fi surati, di dalam bentukku. Setan itu bisa berbentuk baik, bisa berbentuk tidak baik. Kalau malaikat bisa berbentuk baik saja, tidak bisa berbentuk tidak baik. Jadi apabila kita melihat atau bermimpi atau tidak bermimpi melihat sesuatu yang tidak baik, rupanya atau bisikannya itu bukan dari malaikat, pasti dari syaitan. Karena syaitan tidak pernah membisikkan atau menggambarkan sesuatu yang tidak baik. Meskipun setan itu bisa bergambar dengan sesuatu yang baik, tapi tidak bisa bergambar atau menyerupai fisik dan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita umat Islam ini tidak bingung. Segala mimpi bisikan yang baik-baik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Sesuatu bisikan mimpi yang tidak baik itu dari syaitan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kelanjutan hadisnya, waman, dan adapun siapa orang kadzaba, yaitu berdusta alayya atasku, muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawa, maka hendaklah silahkan menempati siapa man maq'adahu, kepada tempatnya minan nar, dari api neraka. Ini hadis Bukhari nomor 3539, 6188, 6197, 6993. Pengembangan dari hadis Bukhari 110. Jadi menurut sahabat Abdullah bin Umar, in habba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang disukai oleh Allah itu seperti Abdullah, artinya hambanya Allah, Abdurrahman,
hambanya Allah yang maha pengasih penyayang. Muslim atau dalam Fathul Bari juz 10 halaman 697. An Abi Qatadah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah min Allah. Mimpi yang baik itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaitan, mimpi yang kurang baik itu dari syaitan. Dan Nabi tidak pernah itu seperti kita bermimpi sampai keluar sperma atau fum itu, karena itu godaan dari syaitan atau karena terlalu penuh sperma ovumnya. Nabi selalu bermimpi yang baik-baik karena wahyu itu diawali diantaranya dari mimpi berkali-kali, 3 kali lebih dan nyata, dan mimpi itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak melanggar akal sehat. Bahasa sederhananya, wal hulmu minasyaitan faman ra'a syai'an ma yakrahuhu faman ra'a syai'an ma yakrahuhu falyamfith an shimalih. Salatan wal yata'awwad minasyaitan fa innaha la tadurruhu wa inna syaitana la tara'ah. Ya, kalau kita bermimpi sesuatu, faman maka adapun siapa orang ro'a, yaitu melihat siapa man syai'an kepada sesuatu, melihat ma kepada sesuatu, yakrahu yang kurang menyukai siapa man, falyamfith an shimali. Jadi faman ra'a syai'an ma yakrahu falyamfith an shimali. Kalau bermimpi sesuatu yang kurang menyukai orang itu, maka hendaklah semacam meludah begitu. Ditiup tapi bukan meludah. Ke kiri, falyamfith an shimalihi, ke kiri sebanyak berapa? Salatan 3 kali. Kemudian wal yata'awwadz minasyaitan. Kemudian hendaklah dia itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sudah begitu, fa innaha la tadurruhu. Insyaallah tidak akan jadi masalah, dibahayakan oleh godaan syaitan. Karena wa innasyaitana la yatara'a. Hadis Bukhari 6995. Itu nomor hadisnya. Bisa dibuka juga di dalam Fathul Bari 473 482. Di juz 10 itu insyaallah. Ada di Bukhari 6198. Fathul Bari juz 10 halaman 707 sampai 709. An Abi Musa qala wulida ghulamun fa ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam fasammahu Ibrahim. Kata Abi Musa, aku punya anak. Lalu aku bawa kepada Nabi untuk mendapatkan nasihat dari Nabi bagaimana aku memperlakukan anak ini. Lalu Nabi memberi nama anak itu Ibrahim, seperti namanya Nabi Ibrahim. Fahannakahu bitamratin. Kemudian Nabi memapah kurma yang sangat bagus. Lalu bekas-bekas gula asli yang keluar dari kurma itu diberikan kepada anak tadi. Itu namanya tahnik. Fahannakahu bitamratin. Itu khusus Nabi, atau kalau tidak orang yang betul-betul ahli, ulama yang betul-betul ulama lurus, mukhlis dan mukhlas dan sehat, orangnya sehat, ulamanya sehat, anak kita juga sehat. Wa da'alahu bil barakah. Lalu didoakan oleh Nabi agar anak ini mendapat kebaikan dari Allah dan memberikan kebaikan kepada keluarga dan
kedua orang tuanya dan sekelilingnya. Wa dafa'ahu ilayya, kemudian setelah itu diserahkan kepada Abi Musa al-Asy'ari. Wa kana akbar waladi Abi Musa, itu anak pertamanya sahabat Abi Musa, 6198. Kalau Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Sa'id ibn al-Musayyib atau Musayyab, qala ahabbul asma ilaihi, itu asmaul anbiya. Akhrajahu Muslim min haditsil Mughirah ibn Syu'bah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innahum kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ikum was-salihina qablahum. Boleh diberi nama dengan namanya Nabi atau namanya ulama-ulama yang saleh. Wa innama kariha Umar dzalika, ulama-ulama saleh yang telah lalu, yang sudah wafat. Kenapa? Kalau yang masih hidup itu khawatir di akhir hayatnya ada ulama yang kurang bagus. Jadi boleh saja siapa saja ulama yang betul-betul mukhlis. Tapi kalau yang sesudah wafat itu, karena berarti beliau sampai akhir hayatnya bertahan sampai menjadi husnul khatimah. Kita ingat Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama yang dikabul doanya, tapi di akhir hayatnya bermusuhan dengan Nabi Musa. Wa innama kariha Umar dzalika li alla yasubba hadun al-musamma bidzalika lit-ta'dhim. Jadi yusammunahum Muhammadan wa yal'anunahum. Dulu orang anaknya dikasih nama Muhammad, lalu sengaja untuk diolok-olok, dikutuk dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ini pelajaran supaya kita jangan suka mengolok-ngolok, apalagi mengolok-ngolok Nabi, mengolok-ngolok agama Islam. Jadi kembali lagi, itu pertama, tasammau bismi wala taktannu bikunyati wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Ru'yal mu'min, mimpinya orang yang saleh itu atau salihah itu juz'um min sittati wa arba'ina juz'am minan nubuwah, merupakan bagian dari 46 bagian dari kenabian. Bahasa sederhananya, orang yang mimpinya bagus berarti dia insya Allah termasuk orang yang bagus. Sedangkan redaksi berikutnya dari waman ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar liyunabbiha annal kadhiba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yastawi fihi al-yaqdatu wal manam. Demikian penjelasan seperti ini, di antaranya ada di dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 269 sampai 271. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.